Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 menjadi salah satu bukti sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia lepas dari belenggu penjajahan Belanda kala itu. Peristiwa tersebut menunjukkan betapa nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta gotong royong mengusir penjajah dari bumi pertiwi adalah nyata dan terbukti ampuh. Masyarakat sipil dan Tentara Nasional Indonesia bahu-membahu melaksanakan rencana serangan balik terhadap tentara Belanda yang masih menguasai sejumlah daerah pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, serangan umum 1 Maret 1949 dilancarkan oleh TNI dibantu masyarakat sipil di Yogyakarta. Peristiwa sejarah tersebut bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI yang berarti juga Republik Indonesia masih ada dan berkuasa. Peristiwa tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB saat itu. Menilik kesuksesan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 tak lepas dari peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat di sejumlah wilayah yang dijadikan markas komando serangan oleh Tentara Nasional Indonesia. Di Yogyakarta, tepatnya di wilayah Kabupaten Bantul, terdapat 2 dusun yang berjasa besar dalam mendukung keberhasilan serangan bersejarah tersebut. Dusun Bibis di Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon, Kasihan, Bantul, dan Dusun Segoroyoso di Kelurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Bantul. Di Dusun Bibis terdapat sebuah rumah warga, lebih tepatnya rumah seorang kepala dukuh waktu itu bernama Arjo Wiyadi atau Arjo Karim yang digunakan sebagai markas pasukan tentara di bawah pimpinan Letkol Soeharto kala menunggu perintah penyerangan tanggal 1 Maret 1949. Jejak sejarah tersebut hingga kini masih dipertahankan keberadaannya oleh keluarga keturunan Arjo Wiyadi. Sejak dijadikan monumen tahun 1980-an dan diberi nama Monumen Bibis, keberadaan monumen ini saat ini hampir terlupakan. Dituturkan cucu Arjo Wiyadi, Sabto Marsudi, di monumen yang menyimpan sejarah perjuangan bangsa ini terdiri dari 3 bangunan utama, yakni bangunan berbentuk limasan di bagian depan, peringgitan, dan joglo, serta ada gandok. Bangunan yang menempati lahan seluas hampir 3.000 meter persegi ini dikelilingi pagar dan gapura. Di samping bangunan utama, terdapat bangunan tambahan di sisi kanan dan kiri. Kedua bangunan tersebut dibangun Soeharto kala menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kedua. Bangunan tambahan sisi kiri berupa pendopo luas. Di Dusun Segoroyoso, daerah ini terdapat sebuah monumen yang diberi nama Monumen Segoroyoso. Bangunan monumen dulunya merupakan rumah sakit darurat. Monumen ini menjadi saksi bisu semangat persatuan dan gotong royong antara warga sipil dan TNI masa itu. Menurut salah seorang tokoh masyarakat Pleret, Sunarto, Desa Segoroyoso dulunya dijadikan sebagai salah satu markas komando pasukan Wekreise 3, pimpinan Letkol Soeharto. Jadi Segoroyoso yang tempat itu adalah Pak Lurah Gardo Utomo ini sebagai markasnya. Kemudian di wilayah ini juga di Segoroyoso ini ada rumah sakit darurat. Selain itu juga ada rumah yang untuk
memperbaiki senjata-senjata yang ada di saat itu. Jadi bergabungnya warga masyarakat, manunggalnya masyarakat dengan tentara ini memberi semangat untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Sebagai tokoh masyarakat, Sunarto berpesan kepada generasi penerus, jangan hanya larut dalam nostalgia sejarah perjuangan semata, namun sebisa mungkin meneladani semangat juang para pahlawan negeri ini dalam menghadapi era baru yang semakin modern. Kami menghimbau kepada masyarakat milenial khususnya bahwa marilah kita untuk mengisi kemerdekaan ini, bahwa orang tua kita, leluhur kita dulu khususnya di tahun 48-49 dengan serangan umum 1 Maret 49, kita teladani yang baik-baik dan marilah kita jangan meninggalkan sejarah. Sebagai upaya menghargai dan mengenang jasa para pahlawan serta masyarakat sipil yang turut berjuang dalam pertempuran serangan umum 1 Maret 1949 oleh pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul. Peristiwa tersebut selalu diperingati setiap tahunnya. Tahun ini, peringatan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 dilaksanakan secara sederhana dan hanya dihadiri perwakilan dari sejumlah elemen masyarakat. Bertempat di kantor Kelurahan Segoroyoso, Pleret, Bantul, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Acara yang dilaksanakan 11 Februari 2021 ini dikemas dalam dialog khusus. Menghadirkan pakar sejarah dari UGM, Yulianto Ibrahim, tokoh masyarakat Pleret, Sunarto, pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang diwakilkan oleh Sekda Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis, dan tokoh veteran dari Legiun Veteran RI Cabang Bantul, Muraji. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Setianto berpesan agar acara tahunan ini mampu memberi makna bagi masyarakat, terutama dalam memupuk rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Senada disampaikan Sekda Bantul Helmi Jamharis saat membuka acara. Rasa bela negara, bersatu saling bahu-membahu antar anggota masyarakat dinilai cocok diterapkan dalam menghadapi problematika di masa pandemi saat ini. Lebih lanjut, Helmi mengungkapkan semangat meneladani nilai-nilai kepahlawanan yang terkandung dalam peristiwa sejarah bangsa telah terlihat dari langkah besar yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam membantu masyarakat menghadapi masa pandemi saat ini, utamanya bidang kesehatan. Wujud konkret yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini adalah bersama-sama untuk melaksanakan pemutusan mata rantai perkembangan COVID-19. Kabupaten Bantul berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan hal itu. Di antaranya adalah upaya mendirikan rumah sakit lapangan khusus COVID, kemudian yang kedua mendirikan shelter-shelter yang itu diharapkan bisa menimbulkan rasa nyaman dan aman dari warga masyarakat, karena mereka membutuhkan, saat mereka membutuhkan, pemerintah Kabupaten Bantul itu bisa menyediakan. Yang semuanya itu dibiayai dengan APBD Kabupaten Bantul, yang itu sekaligus sebenarnya uang milik rakyat yang juga harus dikembalikan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, dengan semangat pemerintah yang sedemikian besar, harus juga didukung oleh warga masyarakat dengan bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, secara sadar dan disadari bahwa
tanggung jawab bersamalah yang utama dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Bantul ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Setianto berharap agar acara tersebut mampu mendorong masyarakat supaya senantiasa tanggap terhadap perkembangan zaman tanpa melupakan sejarah dan budaya yang dimiliki meski dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Mohon izin lepas masker ya sebentar. Pada kesempatan ini, salah satu yang bisa kita petik adalah bagaimana persatuan dan kesatuan itu tetap terjaga. Kita saat ini juga menghadapi suatu tantangan di mana era teknologi informasi itu sudah bisa dikenal, bisa digunakan oleh masyarakat. Itu juga merupakan tantangan tersendiri bagi kita. Kita juga tidak ingin seperti berita-berita yang sering kita lihat, kita dengar gitu ya. Di medsos orang sering berbeda pendapat kemudian saling serang kan gitu. Sebetulnya perbedaan pendapat itu tidak masalah. Ketika kita juga tetap berbeda untuk mencapai satu tujuan yang baik kan begitu. Tetapi tidak kemudian ada istilahnya menjadi hal-hal yang menjadi negatif kan itu. Itu merupakan bentuk dari kita bahwa kita harus menyadari bahwa kita untuk membangun bangsa itu tidak bisa berdiri sendiri. Makanya kita tetap harus bersatu. Kita harus tetap menganggap ataupun menilai bahwa keberagaman itu bukan untuk dipertentangkan, tetapi bagaimana kita bisa mewujudkan keberagaman itu dalam kesatuan. Beberapa audiens mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap para pemuda saat ini yang seolah tidak lagi mengenal sejarah perjuangan dan jasa para pahlawan bangsa. Padahal sejarah penting bagi identitas dan jati diri bangsa, mereka berharap pemerintah pusat bersedia memasukkan kembali pelajaran sejarah yang telah lama dihapus dari kurikulum pendidikan. Saya prihatin bahwa hari ini pelajaran sejarah, terutama PSBB yang ada lagi. Jadi anak-anak ketika mengenal sejarah itu hilang arahnya mau kemana gitu. Maka saya sebagai guru SMA prihatin sekali bahwa anak sekarang itu lupa dengan sejarahnya sendiri. Artinya mereka tidak mengenal siapa pahlawannya, siapa bagaimana perjuangan-perjuangan para kita mengatur kemerdekaan dan kemerdekaan. Untuk itu saya sebagai guru SMA Barat, guru SMA ya, ingin agar ada semacam pelajaran atau bagaimana yang dulu ada PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa itu kembali dimasukkan dalam kurikulum SMA untuk menjaga, ya, untuk mengawal anak-anak jangan sampai nanti hilang arahnya. Pesan tersirat bagi para generasi muda juga disampaikan salah seorang veteran yang hadir dalam acara tersebut. Perasaan bangga dan haru selalu muncul tatkala negeri ini selalu menggelar acara peringatan peristiwa bersejarah. Menjadi kebanggaan ya, bahwa generasi muda masih memperingati perjuangan seniornya. Atau para pendahulunya, memang itu harus ditanamkan pada generasi muda ya, karena perjuangan itu tidak mudah. Bahkan kalau Mbak ini masih ingat kan tidak sebentar. Kekhawatiran audiens nampaknya bakal sedikit teratasi. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam Perkumpulan Yogyakarta 1945 telah lama tergerak untuk mengenalkan kembali sejarah perjuangan bangsa ini, bahkan sudah merambah tingkat sekolah dasar. Awalnya kami di 2013 merasa prihatin ya, karena nilai-nilai sejarah, nilai-nilai perjuangan di Yogyakarta ini
luntur. Jadi tidak murni datang dari hati untuk bisa memaknai nilai-nilai perjuangan. Jadi kami pada Desember 2014 akhirnya kami bisa tampil secara swadaya di titik nol dengan mengambil bagian di Benteng Friedeburg untuk menampilkan fragmen serangan umum 1 Maret. Yang kemudian kami kembangkan kembali, tidak hanya menggait kalangan-kalangan sesepuh ataupun kalangan-kalangan anak muda, kita ke sekolah-sekolah untuk mengajak mereka untuk gandrung kembali terhadap sejarah besar di Yogyakarta. Gunanya untuk mempertahankan Yogyakarta sebagai ibu kota perjuangan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Sudah sepatutnya kutipan Presiden Republik Indonesia Soekarno tersebut menjadi pegangan para pemimpin dan seluruh masyarakat negeri ini. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, persatuan dan kesatuan bangsa tengah dipertaruhkan.